Salah satunya gereja bisa dengan cara imersif, bukan hanya mengajarkan, memberikan clue, tapi gereja memberikan contoh bagaimana gereja mengatur secara profesional administrasi, sistem keuangannya, manajemen gereja ya, segala macam di dalam prinsip yang benar. Betul. Sekarang kan kita berpikir gini, seringkali korupsi di gereja itu dibenarkan dengan atas nama Tuhan. Iya. Yes. Dan itu masalah. Yes. Aku cukup berpikir malah bukan hanya memisahkan. Seringkali gereja itu justru memotivasi perilaku nilai yang tidak berlandaskan iman Kristen di dalam bisnis. Contoh gampang begini. Aku tidak akan membahas tentang perpuluhan. Iya. Tapi ketika udah sering soalnya ya. Udah sering dan udah pernah ketika gereja menekankan sekali kepada ibadah hari Minggu dan perpuluhan gitu ya, harus memberikan perpuluhan dan seolah-olah tidak penting hidupmu seperti apa, yang penting kamu bayar perpuluhan. Itu kan sedang mengajarkan yang suap. Iya. Mentalitas suap transaksional sudah diajarin di dalam gereja. Pesan yang diterima kan akhirnya itu. Betul. Bukan hanya memisahkan, ikut-ikutan lebih parah. Akhirnya jemaat memandang itu tuh sebagai penebus dosa. Betul kan? Kalau perusahaan butuh teladan bagaimana cara menjalankan manajemen dan administrasi dan keuangan yang baik, gereja itu nggak jadi contoh justru. Amin, mari akuilah ya, itu full timers yang satu itu bisa overload kerjanya dari pagi sampai malam, Senin sampai ketemu Minggu lagi, Senin harus kerja lagi gitu. Benar. Sementara si gembala, si leadernya itu benar-benar bisa datang kucuk manis di hari Minggu dengan dandanan jas lengkap, shalom, selesai pulang. Tapi si full timer naik bajai, si pendeta kemana-mana naik pesawat jet pribadi. Tunggu dulu. Wait a minute, itu kan bukan pesan yang baik kan? Tunggu, kalau akhirnya jemaat melihat itu sebagai teladan, apa teladan yang dia terima? Teladannya dia harus menjadi pendeta. Dia harus menginjak, dia harus memanfaatkan pegawai, dia harus menginjak pegawai, dia yang produktif, gue tinggal duduk cantik gitu kan? Dan gue harus dapat seluruh duitnya, nggak apa-apa deh kalau gaji dia kecil, karena dia pelayanan, tapi gue diberkati. Wait a minute. Wait a minute gitu. Sekuler yang gila pun tidak separah itu. Betul. Nah kalau itu jadi contoh kan mengerikan banget. U-Talks, percakapan sumbang. Oke, welcome to U-Talks. Hey, welcome. Apa kabar semuanya? Woo! Seru banget ya hari ini ya, luar biasa loh. Ini siapa sih soundman-nya nih? Udah ada gini, kita udah ada gimmick suara, boleh lah. Tangan dong buat soundman. Oke. Aku merasa terkenal. Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang spiritualisme dan sekularisme. Spiritualitas dan sekularisme. Jadi gini, backgroundnya kenapa kita bahas itu? Karena gini, banyak orang berpikir ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu tuh harus terpisah dari kehidupan duniawi. Jadi seolah-olah kehidupan rohani harus terpisah dari kehidupan duniawi. Dan sepertinya yang rohani itu memang harus terpisah dan bahkan kayaknya yang rohani dan duniawi itu kayaknya nggak bisa bersatu gitu. Nah pemikiran yang seperti ini kan nggak mungkin terjadi begitu aja, gitu kan? Ya, menurut saya pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah gereja. Kenapa? Karena sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari, gereja ini memisahkan antara yang rohani dan yang tidak rohani. Misalnya dalam pemberitaan firman gitu ya, jemaat tidak dibiasakan atau tidak diajak untuk berpikir logis atau berpikir kristis. Sehingga ketika contohnya gini, kalau kamu mau diberkati, kamu harus mengembalikan milik Tuhan. Kalau kamu tidak setia, Tuhan pun juga tidak setia. Nah, ini kan atau keywordnya gini, percaya saja, pokoknya percaya saja, lakukan saja, gitu ya. Yang logis itu sekuler gitu ya. Ya, nah akhirnya banyak orang Kristen yang dalam kehidupannya, ketika dia di luar gereja menjadi orang yang sangat logis, tetapi ketika dia berada di dalam gereja, logisme itu udah nggak ada lagi. Pokoknya iya aja, gitu. Apa yang dikatakan oleh pendeta, apa yang dikatakan oleh gereja, iya aja, tanpa dipikirkan ulang, pasrah bongkok, gitulah ya. Nah, dan bahkan gitu ya, saya pernah mendengar pendeta senior ini bilang, memang firman Tuhan nggak boleh dibantah, nggak boleh dikritisi. Kalau datang ke Tuhan tuh nggak usah pakai otak kamu tuh cuma segede bakpao, nggak ada apa-apanya sama firman Tuhan. Nah hal ini kan jadi sangat jelas terlihat gitu. Jadinya kan kita sebagai jemaat melihat, oh memang ada perbedaan antara yang rohani dan yang bukan rohani. Nah jadi sebenarnya gimana sih, kenapa terjadi pemisahan antara yang rohani dan yang sekuler ini gitu? Mungkin kayaknya Musik Vinkin mukanya ini udah kenceng banget gitu. Silakan dilepaskan saja. Udah siap deh. Oke.
mungkin tadi satu contoh ya, masalah pemisahan antara rasionalitas dan iman gitu ya. Itu kan satu aspek satu aspek dari wujudnya pemisahan antara yang sekuler dan yang spiritualitas gitu ya. Itu contoh yang Kak Yul angkat tadi. I think kenapa bisa begini? Dan ini kan masalah yang cukup serius gitu ya. Bahkan kalau aku bisa tambahin, ada orang yang sudah sekolah tinggi, tapi begitu masuk ke dalam gereja, betul, tiba-tiba jadi seolah-olah jadi bener banget, jadi bego gitu ya. Bener banget. Jadi kayaknya akalnya tuh ditinggalin di luar. Betul. Bahkan kalau teman-teman mau nonton misalnya tuh Holy Betrayal, di Holy Betrayal tuh yang ditipu tuh bukan masyarakat yang ya mohon maaf secara pendidikan tertinggal, tapi orang-orang yang alumni SNU, siswa. Dan Holy Betrayal itu teman-teman adalah dokumenter tentang satu ajaran sesat di Korea, di mana pemimpinnya itu akhirnya suka mencabuli para wanita dengan mengatasnamakan dialah Mesias, gitu. Dan untuk menyelamatkan harus penetrasi. Dan korban-korbannya ini adalah orang-orang yang pintar. Dan pertanyaannya, kenapa yang pintar ini begitu saja mau menerima yang jelas-jelas menurut kita ini nggak ada logikanya nih, kok dia bisa ngaku-ngaku begitu ya? Betul, seolah-olah kalau kita masuk ke gereja, logika tinggal di belakang. Gue mau ibadah nih sama Tuhan, gitu kan. I think memang spiritualitas semacam ini kan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena di dalam Alkitab juga ada wujud asketisme, pietisme maksudnya gitu ya. Di dalam asketisme kan ada pemisahan, melihat secara dikotomi. Bahkan kalau kita lihat di dalam aku berdongeng dikit. Berdongeng yang benar maksudnya. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah Yudaisme sendiri gitu ya, ada aliran-aliran tertentu yang merasa kalau misalnya gua ada di Yerusalem itu kan sudah tercemar dengan Helenisme. Helenisme itu budaya Yunani yang disebarkan ketika Alexander Agung menyebarkan kerajaannya kemana-mana gitu ya. Dan biasanya Helenisme itu dekat dengan filosofi, filsafat dan sebagainya. Dan beberapa orang pergi ke gua di Qumran atau di Laut Mati, dan mereka hidup di situ tuh, benar-benar terpisah sekali, asketik banget tuh. Dan sebenarnya kan ini juga banyak muncul hari ini. Aku pikir mungkin kita perlu merenungkan begini, apakah Yesus sendiri, kalau aku mau membawa kita sebagai orang Kristen bertanya dari Kristus sendiri, apakah Yesus sendiri mengenal atau mempromosikan pemisahan antara yang rasional sama yang iman, yang spiritual, atau yang dunia ataupun yang sifatnya duniawi, let's say yang duniawi dengan yang sifatnya rohani. Kalau aku melihat secara historis gini, Yesus hidup di masa di mana belum ada pemisahan kayak gitu. Aku mengutip misalnya Richard Horsley, dia melihat bahwa membaca Alkitab khususnya Perjanjian Baru dari lensa memisahkan antara yang agama, yang religius dengan yang tidak religius, itu pembacaan yang anakronistik atau tidak sesuai sejarah. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kok. Dalam konteks Yesus tidak mengenal seperti itu. Kita hidup dunia modern hari ini dibangun atas dasar pemisahan, salah satunya setelah tahun 1700-an terjadi pemisahan antara agama dan negara setelah Revolusi Prancis. Jadi sebenarnya dimulai dari situ. Indikasinya begitu. Oke. Gitu ya. Walaupun ada tapi belum menjadi common. Setelah itu menjadi common lens di dalam dunia ini, memisahkan antara yang agama, yang spiritual sama yang politik, yang sosial, yang tidak agama gitu ya. Itu kan setelah revolusi. Sedangkan dalam konteks Yesus tidak pernah ada kenal pemisahan itu. Makanya ketika bicara tentang tentang let's say pencurahan Roh Kudus, kita pernah bahas gitu ya, bahwa ada muatan politik, ada muatan sosial. Yesus sendiri tidak pernah bicara hanya dalam konteks religius, tapi juga ada aspek sosial yang kelihatan, yang jelas gitu. Maka Yesus tidak pernah bicara hanya dalam konteks religius. Bahkan Taurat sendiri, kalau kita membaca Taurat secara hati-hati, itu bukan cuma mengatur kehidupan agama, tapi kehidupan politik, sosialnya, bagaimana kamu harus hidup secara politik, bahkan bagaimana kamu menyambut stranger yang dari bangsa lain. Sebegitunya kita hari ini mengenal pemisahan. Maka bagiku yang paling penting pertama adalah sadari dulu nih, pemisahan ini bukan produk asli Alkitab. Pemisahan bukan produk asli Alkitab. Betul. Pemisahan ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul dari perkembangan zaman. Ketika Revolusi Prancis itu kan melihat bahwa ada yang salah, gereja terlalu bermain di dalam politik, segala macam gitu ya. Sebenarnya itu ada yang baik juga.
Tapi yang ini kan kebablasan. Iya. Jadi seolah-olah hidup yang religius itu berarti saya dengan Tuhan. Betul. Sedangkan yang di luar sana ya udah Beda. Itu beda hal beda. gitu. Ya. Ya. Akhirnya saya dengan Tuhan itu rohani, saya dengan sesama itu sosial, Betul. saya dengan uang itu ekonomi, dan tiga-tiganya terpisah, Betul. tidak terintegrasi. Padahal Yesus sendiri tidak seperti itu ya. Enggak. Pada waktu itu ketika dia muncul, sebenarnya dia bukan cuma tokoh spiritual atau tokoh religius, begitu kan ya. Ketika dia berbicara tentang sesuatu, sebenarnya dia bukan sedang mengubah kehidupan religius seseorang atau kelompok, tapi kan sebenarnya dia sedang mengubah kehidupan sosialnya kah, kehidupan ekonominya kah, lebih utuh, gitu. Lebih utuh, betul. Ya, atau ya sekalipun Yesus masuk karena dia adalah Mesias dalam bentuk spiritual, ya tapi karena semuanya terintegrasi, begitu spiritual berubah ya semua berubah. Dan perubahan idealnya seperti itu. Dan yang kan? perubahan yang diekspektasikan Yesus bukan perubahan dalam hal hubunganmu dengan Allah. Ya kalau hubunganmu dengan Allah berubah, ya pasti hubunganmu dengan sesama berubah. Betul. Yang satu seperti trigger domino efek kepada yang lain. Maka akan sedikit lucu kalau misalnya dengan Tuhan selalu berdoa, tapi saya musuhan sama mama saya. Wait a minute. Begitu. Itu nggak sinkron tuh itu ya. tidak sinkron. Ada sesuatu yang akhirnya salah gitu. Ya. Nah, maka ini sebenarnya lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kan dengan seperti itu gitu ya, kalau kita melihat kehidupan zaman sekarang, jadi seolah-olah tuh nggak bisa nyambung tuh antara kehidupan rohani dengan kehidupan di luar rohani lah. Kehidupan di gereja dengan di luar gereja gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa akhirnya rasionalitas kehidupan sehari-hari tidak dapat masuk dalam kehidupan rohani atau di dalam kehidupan gereja? Tadi udah ada teasernya tuh. Nah coba mungkin musisi J atau Pastor Vinky bisa diperdalam lagi gitu. Kenapa yang rasionalitas itu nggak bisa masuk dalam kehidupan rohani atau gereja? Kita balik nih sekarang gitu. Baik, pertama gini, kita bedakan dulu antara rohani sekuler dengan rohani duniawi. Bahwa rohani dengan duniawi, kadang-kadang Alkitab itu suka membenturkan keduanya gitu. Cara hidup sesuai rohani, cara hidup sesuai duniawi. Dan duniawi itu maksudnya adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Benar, makanya kan suka ada ayat Alkitab, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan banyak yang dipakai oleh para pendeta untuk seperti itu gitu. Iya, tetapi kalau itu diterjemahkan antara berarti rohani dengan sekuler terpisah, maka kamu di kerja dengan kamu di gereja bisa berbeda, atau kamu di rumah tangga dengan kamu sama Tuhan bisa berbeda. Itu terjemahan yang salah. Itu penafsiran yang salah. Rohani sama duniawi tidak bisa bersatu, tapi rohani harus masuk ke dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang kita sebut sebagai sekuler. Caramu hidup, caramu kerja, caramu berumah tangga, caramu pacaran, apapun yang kamu kerjakan di sekuler, itu pun harus rohani. Gitu. Itu jangan duniawi. Sedikit salah kalau akhirnya kamu pikir ya udah yang sekuler duniawi ya nggak apa-apa. Tapi kalau gereja harus rohani. Nah, kamu sedang mendikotomi yang tidak bisa dipisahkan. Gitu, salahnya tuh di situ. Maka kalau kita pikir ya berbisnis ya pakai bisnis doang. Ya gua ya nggak mungkin bisa putih 100%. Yang penting cuan. Yang penting cuan gitu. Gua mau nipu sana sini nggak apa-apa. Tapi kalau rohani nggak bisa. Gua nggak boleh mencuri milik Tuhan. Gua harus memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tapi milik sesama bisa gua ambil. Tunggu dulu, bos. Penting gua kasih perpuluhan. Tunggu dulu, lu sedang bertopeng nih, lu sedang bermuka dua gitu. Seakan-akan Yesus hanya ada di gereja tapi nggak ada di sehari-hari gitu. Setiap hari itu kan lu di hadapan Tuhan. Ya kan? Maka dosa lu yang lu lakukan tersembunyi lu lakukan di hadapan Tuhan, sama tereksposnya seperti lu lakukan di atas mimbar gereja. Gitu. Jadi itu dulu nih dipahami. Nah, persoalan kenapa akhirnya selalu ada dikotomi sehingga gini. Kamu bisa rohani di gereja tapi kamu tidak rohani di sekuler. Sebaliknya kamu bisa sangat berlogika di sekuler tapi di gereja lu nggak logika. Ya itu tuh terjadi pemisahan itu. Narasi-narasi seperti percaya saja itu kadang-kadang dipakai untuk bilang jangan pakai logika untuk mengikuti Tuhan. Padahal Paulus bilang berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Dan menurut Alkitab, bahasa Alkitab, emosi sama pikiran itu bukan sesuatu yang terpisah. Betul. Itu pemikiran modern. Betul. Seperti kognitif dengan emosi terpisah. Zaman dulu keduanya tuh menyatu gitu. Maka ketika yang tersentuh emosi, ya pikiran pun tersentuh. Bahasa Alkitab hati atau life itu tuh artinya tuh seat of emotions, tempat di mana keputusan dan emosi berada, menyatu. Sedangkan kalau kita hati, kita ngomongin hati itu yang menangis, yang perasaan. Otak yang mind. Jadi pikiran itu otak, perasaan itu hati, terpisah. Nah itu bahasa sekarang. Bahasa Alkitab tidak. Begitu kita pakai bahasa ini dan kita baca Tuhan menjamah hati. Oh, Tuhan menjamah perasaan. Hati doang. Salah. Hati tempat pikiran dan perasaan. Tuhan, hati itu gini lah, inner man, inner human. Maka ketika Tuhan menjamah hati, Tuhan menjamah your inner self, your mind plus your emotion bersamaan. Tidak boleh dipisah. Nah ketika dipisah akhirnya jadi kayak gitu-gitu tuh.
Nah, jadi ada pemahaman yang keliru yang akhirnya masuk ke dalam pemikiran penafsiran Alkitab yang akhirnya terlanjur diajarkan sehingga terjadi dikotomisasi yang kayak gitu. Iya. Itu alasan kenapa akhirnya kita punyalah orang-orang bermuka dua gitu, atau orang-orang yang sama sekali tidak merasa bersalah, para koruptor yang bisa mengembalikan perpuluhan dan berpikir saya bersih gitu. Iya. Lalu hamba-hamba Tuhan yang mendudukan para koruptor di depan dan merasa bahwa dia tidak merasa, ya memang dia jemaat. Pak, tunggu dulu Pak. Kudus di gereja harus kudus di luar. Kekudusan itu tidak ada labelnya. Kudus hanya di sini, kudus nggak ada begitu, Pak. Kudus harus di semua lini. Maka menarik ya. Ini menjadi ironi begini. Ketika kekristenan, orang Kristen atau gereja berpikir ada dunia yang rohani, ada dunia yang sekuler, gereja sedang menjadi sekuler. Iya. Karena sekulerisme itu adalah pemisahan antara agama, antara yang rohani sama yang gak rohani, yang duniawi. Itu namanya sekularisme. Makanya jadi isme bahwa yang agama yang dengan yang politik sosial itu berbeda, dan terpisah. Maka ketika gereja seolah-olah melihat ada yang duniawi, gereja lagi jadi sekuler. Itulah spiritualitas sekularisme. Iya, karena pengajaran Alkitab dan cita-cita Alkitab bukan keterpisahan tapi integrasi. Yang mengajarkan keterpisahan justru dunia. Masuklah gereja dengan hukum gereja, jalanilah rohanimu dengan hukum rohani, tapi politik dengan hukum politik, sosial dengan hukum sosial, ekonomi dengan hukum ekonomi, rumah tangga dengan hukum rumah tangga. Sehingga semua itu tidak terintegrasi gitu. Maka seakan-akan gini, kudus dan benar tidak dapat tempat di politik. Dan tidak boleh dapat tempat di politik karena memang ini bukan ranahnya. Tunggu dulu, yang bilang itu siapa? Tidak mungkin Alkitab yang bilang. Maka kalau gereja mengadopsi itu dan gereja bilang rohani sama sekuler harus terpisah, ya kita sedang mengajarkan yang bukan Alkitab ajarkan. Berarti dia mengajarkan tentang siapa kalau begitu? Ya, mengajarkan yang ditentang sendiri, yaitu duniawi, itu pemikiran duniawi terpisah-pisah gitu. Betul, jadi ironi mengadopsi pemikiran yang sebenarnya lagi ditentang. Betul. Sadar. Jadi ironi, dan ini akhirnya membuat begini, gereja menjadi insignifikan dalam arti bagaimana gereja bisa memberikan dampak kepada dunia kalau gereja melihat dunia asing dan tidak boleh didekati, ya kan? Jadi kayak sesuatu yang jauh. Bagaimana kita mau bicara tentang etika bekerja sesuai dengan Alkitab misalnya, firman Tuhan, atau nilai Kristiani? Kalau misalnya kekristenan melihat dunia kerja, dunia bisnis, segala macam sebagai sesuatu yang terpisah, sesuatu yang alien. Dan seolah-olah perlu ditentang gitu ya? Betul. Iya, bahkan kayaknya ya udah tidak perlu kita mencampuri urusan sana gitu. Ya udah kamu rohani ya, kamu justru orang semakin rohani adalah orang yang semakin menjauhi semua aspek-aspek dunia dan hanya mendekam di gereja. Yang paling rohani adalah pendeta. Lah itu pemikiran dari siapa gitu. Nah, makanya banyak sekali gitu ya terjadi gitu ya. Kamu kenapa nggak bisa datang ibadah gitu? Oh, saya ada pekerjaan. Oh, itu kamu harus meninggalkan acara-acara dunia untuk acara-acara rohani. Yes. Ya, akhirnya itu yang terjadi ketika spiritualitas sekulerisme atau sebaliknya gitu ya, ketika kita nggak bisa membawa rasionalitas kita ke dalam gereja, apapun yang dikatakan oleh hamba Tuhan juga mungkin kan bisa salah gitu. Paling tidak gini, kita jadi tidak bisa berpikir kritis. Betul. Karena kamu hanya perlu mengaminkan, amin pokoknya. Tidak boleh, bahkan bukan tidak bisa lagi, tidak boleh berpikir kritis. Lalu narasi-narasi yang keluar adalah jangan sentuh hambaku yang diurapi, hamba Tuhan dengar dari Tuhan. Please, kalau dia masih manusia, tugas kita sebagai sama manusia mengingatkan, termasuk pendeta. Pendeta yang nggak punya pengawas dan akhirnya tidak punya seorang yang mengkoreksi, itu lagi bunuh diri. Betul. Tinggal tunggu kapan dia sesat. Karena kita nggak bisa sendiri. Betul. Nah, oke. Nah, kalau sekarang sementara gini, kita kan hidup dalam dunia yang sudah broken, gitu ya. Kalau tadi para pastor bilang bahwa harusnya ada integrasi gitu antara yang religius dengan hukum-hukum hukum-hukum politik, pekerjaan gitu ya, rumah tangga dan lain sebagainya. Masalahnya kita tuh sedang ada di dalam dunia yang broken. Kalau mau jujur, semua proses yang kita lakukan di sini tuh udah nggak bisa jujur lagi, udah nggak bisa semurni itu. Misalnya bikin paspor, bikin SIM. Siapa di sini yang bikin paspor biasa aja pakai aplikasi online? Aku pakai aplikasi online. Banyak cerita lah, termasuk aku sendiri gitu. Mau bikin pakai aplikasi online itu susahnya setengah mati. Tapi begitu pakai agent gampang banget. Langsung dapat kuotanya. It happens to me also. Benar. Nah jadi berdasarkan pengalaman yang ada gitu, memang sulit sebenarnya menerapkan nilai-nilai yang rohani. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pakai bahasa yang rohani lagi ya, karena kan harusnya tidak terjadi pemisahan. Betul. Ya, jadi menerapkan nilai-nilai kekristenan nilai-nilai kekristenan dalam dunia yang sudah broken ini. Contohnya dalam dunia bisnis deh.
Nah, bagaimana dengan hal itu? Ya, jadi kayak buah si malakama kan gitu. Bahwa akhirnya karena dunia memisahkan dan gereja terlanjur mengadopsi dan gereja pun seperti mengaminkan, ketika akhirnya kita sadar ini salah dan kita mengembalikan, sudah terlanjur terpisah, sudah terlanjur arena yang berbeda gitu. Sehingga pebisnis Kristen mau murni 100% dan putih 100% dia sendiri tersiksa gitu. Betul. Dan pada gilirannya kan itu membawa kembali kepada gini, oke lah kalau gue gak bisa survive sebagai pebisnis Kristen dengan cara yang putih, maka gue harus mengadopsi cara yang abu-abu. Tapi itu kan membuat dia merasa bersalah gitu, sehingga akhirnya dia harus memisahkan secara integral. Bagaimana caranya gue survive? Ya udah, gue sendiri pun memisahkan dalam hati gue. Ya nggak apa-apa deh, kalau di sini gue abu-abu dikit. Ntar gue balik ke gereja gue putih lagi, karena memang gue tidak diizinkan untuk menjadi putih. Kan itu bergulung terus akhirnya gitu. Ya bagaimana Mr. Pinky? Ya, pertanyaan yang cukup yang menarik ya, dan agak sulit gitu melihat dinamika ini gitu. Betul. Ya, karena seperti terjebak di dalam dualisme itu dan dunia sebegitu complicated. Tapi I think ya, kalau kita melihat secara hati-hati, membaca Alkitab secara hati-hati, kita akan menemukan contoh-contoh orang yang juga menggunakan konsep, let's say kalau kita mau pakai istilah duniawi gitu ya, tapi untuk melayani kepentingan yang lebih besar dari itu. Misalnya, dan Alkitab seolah-olah Alkitab itu tidak iya atau tidak tidak berkata tidak juga gitu ya. Jadi kayak Alkitab sepertinya somehow begini. Kita kan idealnya begini, benar salah. Iya. Tapi kan dunia tidak begitu. Betul. Tidak hitam putih gitu ya. Sometimes kita harus merelakan, sometimes ada waktu di mana si orang yang mau, let's say gini deh, bisnis kalau misalnya sistem misalnya ada harus bayar gitu ya, harus bayar tertentu supaya semuanya lancar, itu sulit. Dan aku tahu cerita satu hamba Tuhan yang terkenal, dan dia terpaksa harus menggunakan cara-cara seperti itu, bukan menggunakan dengan sengaja, tapi harus mengiyakan cara dunia yang bekerja seperti itu. Ya karena tidak tersedia cara lain. Karena nggak ada cara lain. Apakah kita mau secara radikal idealisme? Aku nggak mau. Dan tutup gitu kan. Apalagi kalau ini untuk pelayanan. Misalnya mendirikan gereja, seringkali mendirikan gereja itu. Dan mari jujur lah. Mari jujur. Ya kan? Andaikan semudah itu. Andaikan dibuka pintunya. Betul. Tapi faktanya kan tidak. Tapi yang penting begini, ketika kita terpaksa harus bayar sekian, preman atau apa yang sebenarnya nggak boleh kan, nggak legal. Tapi marilah kita melihat begini, kalaupun kita melakukan itu di dunia yang sudah korup dan kita tidak melakukan itu, maka adakah rasa bersalah di dalam diri kita gitu ya? Aku bukan meromantisasi rasa bersalah, karena rasa bersalah kalau cuma rasa bersalah doang apa gunanya gitu kan? Betul. Tapi at least itu menjadi satu bentuk bahwa kita tuh punya kesadaran dan kita tidak ikut menormalisasi hal-hal yang praktek yang tidak benar itu. Dan itu kan akhirnya di luar kuasa kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di dalam konteks kita di mana kita bisa mampu menyelenggarakan keadilan, menyelenggarakan yang baik, yang legal, yang sesuai, yang mengandung nilai Kristen, lakukan itu pada kapasitas kita. Tapi kalau di dalam sesuatu konteks di mana bukan kapasitas kita, ya kita harus bertanya gitu ya. I think tidak ada jawaban benar atau salah. Kita lebih bisa berpikir. Mungkin kita perlu mengambil prinsip utilitarian dalam hal ini. Mana yang lebih benar? Lebih banyak benarnya. Karena kan dua-duanya salah, dua-duanya dosa. Kalau dua-duanya dosa gitu ya, dua-duanya tidak sesuai dengan nilai iman Kristen, maka kita bertanya yang mana yang bukan berarti ada dosa kecil, dosa besar. Tapi yang mana efeknya lebih less untuk buruknya. Dan mana yang lebih banyak baiknya. Maka kita bermain di dalam dinamika itu gitu. Tapi balik lagi, balik lagi tetap memikirkan tujuan kita apa dan kenapa kita melakukan, alasan dan tujuannya juga penting. Apakah kita melakukan benar-benar kita tuh ya udah ikutin aja cara dunia, atau misalnya atau kita bersikap oportunis di sini? Bukan. Balik lagi yang akan menghakimi kita dalam konteks ini kan pertanyaan yang sulit ya. Balik lagi kita dengan Tuhan. Sulit ini ya. Karena dunia kita complicated. Kalau kita berpikir gampang, justru aku akan bertanya, kalau ada yang berpikir itu gampang, hitam dan putih, mungkin orang itu belum begitu memahami lebih dalam. Atau dia sudah terlanjur melihat, ya udah kalau enggak ini ya ini. Maksudnya akhirnya dia mensimplifikasi sendiri gitu. Dan aku yang dimaksud Mr. Pinky adalah sesimpel gini. Nilai 3 dengan nilai 4 sama-sama merah. Tapi ada yang lebih dari nilai 3 yaitu 4. Tapi memilih nilai 4 juga di bawah KKM, setuju. Dan kita tidak boleh menganggap 4 sebagai 100 yang baru. 4 ya 4 di bawah KKM dan tetap merah. Dan maka ketika kita akhirnya
setelah kita mencoba, katakan pebisnis Kristen, setelah si pebisnis mencoba segala cara untuk putih dan tidak ada pintu terbuka, maka dia harus memilih pintu yang setidaknya less evil. Daripada 30, nilai 40. Tapi nilai 40 itu merah dan dia tidak boleh membaptis 40 sebagai inilah normal yang baru, sehingga ketika dia melakukan lagi dia langsung mencari si 40. Dia harus tetap berusaha untuk putih, tetap berusaha di atas KKM atau setidaknya KKM. Gak bisa lagi, ya udah, ada nggak yang lebih beta dari 40-50 gitu. Sehingga akhirnya dia terus mencari yang baik dan dia menanamkan dalam hatinya, ini gue gregetan banget karena gue nggak bisa gitu. Tumpukan rasa bersalah itu tetap berguna untuk akhirnya dia menjadi lebih baik setiap hari dan tidak melegalkan. Betul. Karena dosa yang lebih parah adalah dosa yang akhirnya gini, yaudahlah karena gue nggak bisa mengubah dan gue nggak bisa berubah, nggak bisa mengubah dan situasi tidak berubah, indifference. Gue menerima ini sebagai normal dan tidak ada lagi rasa bersalah. Betul. Maka next time kita buat paspor, Kak Yul, kalau akhirnya kita telepon agent, gak ada gunanya juga. Kita sedang salah. Karena kita sedang melegalkan dan menormalkan yang salah. Betul. Aku melakukan itu, misalnya urus SIM. Dulu bayar pakai itu kan, karena lumayan ribet ya. Dan akhirnya aku tes sendiri. Terakhir itu karena dengan rasa bersalah, akhirnya aku harus melakukan secara pribadi. Walaupun setelah aku urus SIM baru tuh dipermudah ininya. Kan lumayan dipersulit gitu ya. Itu rahasia umum dulu ya. Rahasia umum, mohon maaf Pak Polisi kalau dengar, tapi memang itu fakta. Ya itu yang terjadi memang. Ya. Ini curahan hati rakyat. Tapi menjadi menarik ini ketika ada orang yang mengkritisi kayak dunia itu let's say politik itu sangat jahat. Kalau kamu masuk ke dalam politik, jangan masuk ke dalam politik itu kontestasi itu bakal sangat negatif, sangat kamu harus oportunis, kamu harus begini begitu gitu ya. Tapi tidak masuk, tapi mengkritisi. Gitu loh. Kalau kamu tidak masuk membawa nilai baru dan kamu kritik, aneh, jadi nggak benar. Maka ketika gereja bersuara dalam arti bersuara dalam bentuk misalnya gini, ini nggak benar, tapi tidak ada bentuk partisipatifnya juga, maka ini kan menjadi tidak fair. Gereja berlaku tidak fair. Dan siapa mau jalan? Kalau kamu merasa bahwa nilai kekristenan harus dituangkan, maka mau tidak mau kamu harus masuk ke dalam. Tidak boleh ada pemisahan justru. Betul. Atau setidaknya beginilah, ketika katakanlah gini, mungkin dia memang tidak terpanggil dunia politik, tapi ada loh bagian dia. Contoh si pebisnis Kristen, salah satu aspek yang mungkin dia harus lakukan juga adalah dia tidak boleh mengizinkan yang korup itu masuk dan mengubah prinsip nilai dirinya. Baiklah, saya hidup di dunia yang korup sehingga saya tidak bisa putih 100%, tapi cara saya memimpin perusahaan saya sendiri. Karena kadang-kadang ini pebisnis Kristen karena sudah ya udahlah, dia akhirnya juga terpengaruh gitu. Dia tidak bisa melakukan yang putih 100%, tapi ketika di dalam kuasanya untuk melakukan, dia pun tidak. Cara dia hire orang, cara dia pecat orang, cara dia gaji orang, itu kadang-kadang lebih keji gitu daripada yang non-Kristen. Betul. Ya lu jangan ngomongin soal hitam putih lah gitu. Ketika kamu jadi pebisnis dan kamu punya pegawai gitu, baiklah kamu berhubungan dengan yang di atasmu atau berhubungan dengan dunia yang lain itu tidak bisa putih ya. Tapi di dalam duniamu sendiri you have the power. Paling tidak cobalah untuk menerapkan prinsip-prinsip yang benar begitu ya. Menerapkan dan membiasakan. Betul. Masalahnya gini, kalau tadi akhirnya salah satu keywordsnya adalah rasa bersalah gitu ya. Ketika kita melakukan hal yang tidak putih itu kita sebenarnya mengetahui ini sesuatu yang salah dan harusnya ini nggak menjadi sebuah normal yang baru gitu. Nah masalahnya gini, ketika kita melakukan itu sekali, rasa bersalahnya tuh besar. 2 kali besar, 3 kali besar, 4-5 kali itu nggak ada lagi loh rasa bersalah loh. Nah bagaimana menjaga itu gitu? Atau mungkin gini ya, pertama secara pribadi bagaimana menjaga itu? Dan karena konteks kita adalah bergereja, lalu apa yang gereja bisa lakukan untuk misalnya membantu jemaatnya yang pebisnis itu supaya dia tetap memiliki rasa bersalah atau supaya dia tetap bisa menjalankan prinsip-prinsipnya dengan benar? Apa nih? Apa yang gereja bisa lakukan gitu? Pengajaran salah satunya, penggembalaan salah duanya itu. Salah tiganya adalah akhirnya bersama jemaat kan. Hal-hal kayak gini kan harus diajarin di gereja gitu. Kan gereja rata-rata pebisnis kalau tidak karyawan, kalau tidak manajer gitu. Ya dia harus diajarin dari mimbar gitu. Atau kalau tidak buka kelas bisnis yang intinya memberitahukan hal-hal praktis seperti ini. Prinsip utilitarianisme contohnya. Mungkin kata itu pun tidak pernah didengar di gereja. Dan orang-orang pun tidak paham itu apa. Itu, sehingga akhirnya kalaupun dia pebisnis Kristen dan dia duduk di gereja dan dia sedang bingung, sedang dalam dilema besar gitu. Bagaimana cara menentukan atau mengarahkan prinsip perusahaannya. Lalu dari mimbar tidak ada guidance apapun. Hanya berdoa, mari berdoa. Atau hanya normatif misalnya ya. Iya, ya nggak bisa dia.
Betul. Kan akhirnya mimbar itu harus pintar. Pintar bukan hanya untuk pintar menggali Alkitab, tapi pintar untuk membaca bahwa inilah kebutuhan yang harus dijawab dan Alkitab harus menjawab. Itu dia. Nah, kan atau mungkin yang terjadi sebaliknya gitu. Gereja menjadi diam ketika ada jemaatnya yang mungkin pebisnis dan bisa memberikan perpuluhan yang banyak atau sumbangan yang banyak dan akhirnya mengikuti. Karena rasa bersalah kalau tahu sumbernya dari mana, misalnya let's say sumbernya dari korupsi miliaran. Bisa jadi begitu. Tapi I think ketika kita memulai untuk tidak memisahkan antara yang let's say dunia luar gereja dan di dalam gereja, maka kita harus mengakui bahwa gereja sedikit banyak juga punya sistem yang sama dengan luar. Misalnya. Tapi masalahnya adalah nggak apa-apa sistemnya sama. Dengan perusahaan ada kemiripan, tapi prinsip kita menjalankan gereja tentu bukan prinsip company ya. Tapi di situ menurutku menambahkan yang tadi, salah satunya gereja bisa dengan cara imersif, bukan hanya mengajarkan, memberikan clue, tapi gereja memberikan contoh bagaimana gereja mengatur secara profesional administrasi, sistem keuangannya, manajemen gereja ya, segala macam di dalam prinsip yang benar. Betul. Sekarang kita berpikir gini, seringkali korupsi di gereja itu dibenarkan dengan atas nama Tuhan. Iya. Yes. Dan itu masalah. Yes. Aku cukup berpikir malah bukan hanya memisahkan. Seringkali gereja itu justru memotivasi perilaku nilai yang tidak berlandaskan iman Kristen di dalam bisnis. Contoh gampang begini. Aku tidak akan membahas tentang perpuluhan. Iya. Tapi ketika udah sering soalnya ya. Udah sering dan udah pernah di talk gitu ya. Ketika gereja menekankan sekali kepada ibadah hari Minggu dan perpuluhan gitu ya, harus memberikan perpuluhan dan seolah-olah tidak penting hidupmu seperti apa, yang penting kamu bayar perpuluhan. Itu kan sedang mengajarkan yang suap. Iya. Legalitas suap transaksional sudah diajarin di dalam gereja. Pesan yang diterima kan akhirnya itu. Betul. Bukan hanya memisahkan, ikut-ikutan lebih parah. Akhirnya jemaat memandang itu tuh sebagai penebus dosa. Betul kan? Gue udah berlaku curang di luar, but it's okay. Aku akan datang ke gereja. Ini yang bisa aku persembahkan buat Tuhan. Uangku. Ya mungkin akhirnya gereja juga nggak ada yang mengajarkan. Mungkin gitu ya. Secara langsung juga ya tidak akan mengajarkan bahwa kasih perempuan. Tapi dengan penekanan yang lebih gitu. Dari 100% pesan yang disampaikan dari mimbar. Kalau 60% pesan perpuluhan, sisanya pesan yang lain-lain. Kan jemaat akhirnya paham yang utama tuh yang mana. Betul. Dan uang itu seolah-olah bisa membayar Tuhan. Sehingga ketika mereka keluar, kalau Tuhan bisa dibayar, kenapa yang lain enggak? Secara tidak langsung loh. Ini kan subconscious nih. Betul. Dan maksudnya gini, kita harus berpikir begini ya. Aku setuju sekali sama Vinky bahwa gereja pun harus bertobat dalam artian kalau perusahaan butuh teladan bagaimana cara menjalankan manajemen dan administrasi dan keuangan yang baik, gereja itu nggak jadi contoh justru. Mari akuilah ya, itu full timers yang satu itu bisa overload kerjanya dari pagi sampai malam, Senin sampai ketemu Minggu lagi, Senin harus kerja lagi gitu. Benar. Sementara si gembala, si leadernya itu benar-benar bisa datang kucuk manis di hari Minggu dengan dandanan jas lengkap, shalom, selesai pulang. Tapi si full timer naik bajai, si pendeta kemana-mana naik pesawat jet pribadi. Tunggu dulu. Wait a minute, itu kan bukan pesan yang baik kan? Tunggu. Kalau akhirnya jemaat melihat itu sebagai teladan, apa teladan yang dia terima? Teladannya dia harus menjadi pendeta. Dia harus menginjak. Dia harus memanfaatkan pegawai, dia harus menginjak pegawai, dia yang produktif, gue tinggal duduk cantik gitu kan? Dan gue harus dapat seluruh duitnya, nggak apa-apa deh kalau gaji dia kecil. Karena dia pelayanan, tapi gue diberkati. Wait a minute. Wait a minute gitu. Sekuler yang gila pun tidak separah itu. Betul. Nah kalau itu jadi contoh kan mengerikan banget. Jangan lupa bahwa action speaks louder than words. Yes. Kan, tapi kalau kayak gitu kan akhirnya kita harus akui ya bahwa gereja tuh kadang-kadang lebih gelap daripada politik. Banget. Kok saya jadi ngomong banget ya? Dan ya ini ya gereja harus bertobat betul-betul kalau akhirnya ya. Ini sebuah refleksi, sebuah evaluasi. Jangan sampai kita melakukan yang sama karena tanpa sadar begitu ya kecenderungan kita. Bisa, makanya bagiku jadi dilema. Apakah spiritualitas komoditas itu masuk ke dalam gereja? Atau gereja yang melahirkan itu kan seperti sudah nggak jelas kan? Ya sudah nggak jelas karena akhirnya kalau kita bilang akhirnya gereja sama sekuler terpisah gitu,
terpisah in a way bahwa iya, tapi akhirnya kita harus mengakui keterpisahan itu pun lebih dalam bahwa akhirnya cara orang gereja bergereja itu sudah mirip sekuler gitu. Betul. Ada strata yang kayak duduk di depan, gembalanya harus terlihat lebih canggih, tasnya harus Dior, ibu gembala nggak boleh kalah. Itu kan bukan prinsip Alkitab. Yesus pun nggak punya tempat meletakkan kepala, men. Yang paling sering dijenguk adalah mereka yang merajin memberikan persembahan, misalnya, ya kan? Ya, yang dikenal adalah ya mereka itu juga. Iya, gitu. Okay, maka kalau yang marginal misalnya atau yang nggak datang ke gereja nggak usah dicari, tapi kalau si ini kok nggak datang yang naik mobil itu ya dicari, ditanya. Harga sewa soalnya, sewa gedung bisa kena. Ya kan akhirnya harus diakui bahwa itu kan prinsip yang sangat sekuler. Betul. Itu kan marketing banget ya, bahwa kayak customer service harus kepada customer yang beli lebih banyak, customer yang beli satu ya nggak usah. Jadi akhirnya nilai-nilai prinsip-prinsip tanpa Kristus itu malah masuk ke dalam gereja, ketimbang gereja dengan nilai Kristiani itu hadir di mempengaruhi. Betul. Berawal dari pemisahan. Benar. Nah, kalau keadaannya seperti ini justru malah harusnya dibalik nih. Gereja ini harus belajar kepada dunia profesionalisme misalnya ya kan, kepada perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan gak usah nilai-nilai kekristenan deh, yang menerapkan nilai hukum ketenaga kerjaan dengan benar misalnya. Harusnya gereja belajar dari situ. Iya, dan akhirnya ironis jadinya. Dan sebenarnya ketika kita bicara tentang let's say hukum ketenaga kerjaan ataupun equality gitu ya, di dalam perusahaan-perusahaan yang biasa promosiin tentang kesetaraan dan sebagainya. Sebenarnya dari mana sih itu berasal? Kalau di dalam satu buku yang menarik ya Tom Holland tuh di Western Mind itu melacak bahwa sebenarnya kekristenan tuh mempengaruhi budaya Barat dan ada masalah-masalah kesetaraan itu masuk ke dalam, bahkan sampai perusahaan pun sudah mengadopsi itu, inklusivisme dan sebagainya. Itu sebenarnya berakar dari iman Kristen. Tapi anehnya kekristenan malah anti terhadap sesuatu yang dari kekristenan sendiri. Dan aku baru mau bilang itu ironis sekali gitu, bahwa akhirnya perusahaan atau yang kalau mau yang kita label sebagai sekuler itu sudah sangat mengusung egalitarian, ada CEO wanita gitu, lalu tidak dibedakan, diversity dirangkul begitu. Dan itu dari Alkitab, lalu sekarang Alkitab bilang tidak boleh ada pendeta wanita. Itu kan kayak bagaimana caranya seseorang yang belajar dari Alkitab akhirnya mengambil prinsip egaliter, tapi kita yang mengaku menafsir Alkitab bilang hal yang sangat berbeda gitu. Itu kan jadi ironis sekali bahwa akhirnya terbalik. Iya, betul. Contoh simpel lah, kalau kita ngomong undang-undang ketenaga kerjaan, kita tuh mengharuskan sebuah perusahaan meng-hire karyawan dengan disabilitas. Itu kan sebuah contoh aplikasi sederhana yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti tadi kata Pastor Vinky, itu kan sebenarnya nilai-nilai dari kekristenan kan? Gitu. Sementara mungkin tentang hal itu gereja sendiri juga belum banyak yang aware gitu tentang hal itu. Akan gitu bahkan gereja-gereja ini kita jadi melenceng jauh, tapi kan bahkan gereja-gereja tertentu melabel disabilitas itu sebagai hukuman Allah atau kutuk. Itu kan lebih aneh lagi gitu. Adalah gereja menekankan lu harus sembuh ketimbang lu harus diterima. Makanya di dekat rumah saya itu ada spanduk gede ya, dalam rangka Pentakosta. Mereka title judul ibadahnya adalah Healing Ministry. Jadi hari pencurahan Roh Kudus adalah terjadinya kesembuhan ilahi besar-besaran di gereja itu. Iya, dengan pesannya akhirnya adalah hanya yang sembuh yang sempurna yang sebenarnya diberkati Tuhan. Betul. Gitu. Bukan akhirnya kita pencurahan Roh Kudus sebagai ajang bahwa kita nanti ada podcast ya. Sebagai ajang kita menerima semua yang akhirnya tuh berbeda. Gitu. Bahwa semua dipandang setara termasuk yang difabel sekalipun. Kan seharusnya pesannya itu kan, bahwa semuanya pun diberdayakan oleh Roh Kudus di dalam kondisi mereka. You are perfect as you are. Kamu tidak perlu berubah menjadi satu tipe tertentu baru kamu bisa dipakai oleh Roh Kudus gitu. Makanya ketika gereja terus mengusung lu harus sembuh, sebenarnya kan pesannya apa sih? Kamu tidak sempurna, kamu tidak baik. Kamu perlu ini, kamu perlu seperti kita. Kamu perlu normal seperti kita. Normal dan tanda kutip gitu ya. Ya tentu akhirnya kita tidak diskriminasi sebenarnya. Iya, tapi kita tidak mengglorifikasi sakit ya, sakit paha. Kalau bisa ada kesempatan sembuh silakan. Tapi dalam kasus disabilitas gitu, itu kan akhirnya gini. Disabilitas itu kan sesuatu yang memang sudah terjadi dan kadang-kadang tidak ada sembuhnya. Atau sebenarnya kalau dia diizinkan, dia bisa berfungsi normal. Tapi karena kita sudah terlanjur melabel itu tidak normal, kita pun tidak memberikan kesempatan bagi yang dia normal untuk hidup, untuk berkarya. Betul. Nah sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan saya berikutnya soal integrasi. Tapi sebenarnya sedikit banyak udah terjawab ya. Integrasi tadi salah satunya dengan tadi bagaimana kita men-treat disabilitas, simpelnya gitu ya. Nah atau misalnya tadi CJ bilang bahwa kalau gitu gereja harus mengajarkan tentang etika berbisnis gitu. Berarti ya
sekali lagi akhirnya memang nggak bisa memisahkan. Gereja nggak boleh hanya pintar dengan teologi, tetapi gereja juga harus pintar dengan semua yang terjadi di dunia ini. Benar nggak sih? Dan dengan kalau kita ngomong soal etika bisnis, mengajarkan etika bisnis di gereja kan mungkin nggak diajarkan oleh si pendeta yang lulusan teologi. Ya. Mungkin dia harus, ya kan? Mungkin dia harus, mungkin ada jemaatnya yang ahli di dalam berbisnis dan bisa men-share nilai-nilai itu. Betul, begitu kah? Betul. Kan pada akhirnya gini, kalau teologi akhirnya dipandang sebagai ilmu yang hanya untuk gereja, kita pun sedang memisahkan teologi dengan kehidupan. Betul. Teologi harus dan wajib lintas disiplin. Maka teologi pasti integratif. Teologi pasti memasukkan psikologi mental health di dalamnya, teologi pasti merangkul juga sosial ekonomi di dalamnya dan budaya di dalamnya gitu. Bagaimana teologi mengejawantahkan dirinya ke dalam semua yang lintas disiplin ini. Itulah teologi. Maka harus dimulai dengan jangan berpikir bahwa teologi itu superior atas ilmu yang lain. Kalau kita berpikir seperti itu, akhirnya yang lain itu tidak penting dan seolah-olah yang lain tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan gereja, permasalahan seseorang, dan jangan anti solusi-solusi praktis. Betul. Atau yang lebih parah gini, kalau akhirnya kita menganggap lebih superior, maka kita pikir ilmu bisnis itu tidak lebih penting daripada ilmu ekonomi gereja. Apa yang dikatakan bisnis soal administrasi tidak lebih penting dari berkat Allah. Kalau udah kayak gitu kan udah akhirnya kacau. Tapi juga jangan kebalik juga ketika seorang yang mau memimpin gereja malah sekolahnya bisnis. Itu juga seolah-olah itu juga nggak boleh juga. Atau akhirnya menerapkan bahwa tujuan utama membangun gereja adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. My Lord. Iya kan? Nah, memang harus apa ya? Memang pada akhirnya apapun kita gitu ya, baik sebagai pendeta, pebisnis dan lain sebagainya, memang harus kembali kepada nilai-nilai Alkitab ya, nilai-nilai kebenaran gitu. Karena kalau akhirnya kita terlalu condong kepada hal yang ini, seolah-olah jadi terlalu rohani, jadi nggak bisa melihat yang lain. Dan sebaliknya gitu kan. Anggaplah bahwa ketika akhirnya terjadi integrasi antara teologi dengan sesuatu yang lintas disiplin, entar psikologi atau apa, teologi supposed to be the conscience, suara nurani gitu. Maka silakan menggunakan ilmu bisnis dan ekonomi apapun. Tapi ketika ilmu ekonomi ini sudah masuk kepada eksploitasi, karena kalau ilmu ekonomi tujuannya mencari kaya, eksploitasi saja dan penjajahan, si suara conscience ini akan bilang no. Gitu kan. Maka silakan berbisnis, silakan berekonomi di dalam cara yang sesuai dengan si suara conscience ini. Itulah gunanya teologi. Gitu. Kalau tidak salah yang dilakukan, maka teologi ataupun iman Kristen menjadi mining. Maka ketika saya melakukan yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan agama, dengan spiritualitas, jualan ataupun misalnya kayak Yulia interview, saya sedang melakukan untuk Tuhan. Gitu kan. Ada penghayatan itu sehingga aku jadi kepikiran, jangan gereja memisahkan ini juga salah satu wujud dari pemisahan ini gini, bahwa hari Minggu tuh superior daripada hari yang lain. Itu juga hari Minggu lebih kudus daripada hari yang lain. Itu pemisahan betul. Maka liturgi iman Kristen yang utuh adalah liturgi sehari-hari. Coba ditahan dulu, Pastor Fing. Itu nanti agak belakangan. Oke. Nah, kalau gitu akhirnya gini, bagaimana jika prinsip-prinsip dunia ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita anut di dalam nilai-nilai kekristenan? Sikap kita tuh sebaiknya bagaimana gitu? Ketika prinsip dunia bertentangan dengan prinsip contoh bisnis tadi. Bisnis lah, kita sebagai karyawan ketika kita menjalankan bisnis dan lain sebagainya gitu. Kalau memang akhirnya bertentangan 100%, maksudnya tidak bisa didamaikan gitu sama sekali, ya kita harus memilih prinsip kekristenan. Itu simpel lah. Kalau pilihannya hitam atau putih, ya putih. Gitu. Kalau pilihannya abu-abu atau putih, ya putih. Gitu. Pilihannya abu-abu gelap atau abu-abu terang. Tapi kalau pilihannya merah atau hijau, Natalan dong tuh. Merah atau hijau. Nah, kan pada akhirnya gitu kan. Kalau pertanyaannya begitu, ya nggak, tinggal lihat saja yang mana yang sebenarnya lebih berkenan kepada Allah. Tapi kalau pilihannya merah atau hijau, disitulah pembicaraan kita yang tadi itu, atau membawa kebaikan lebih besar kepada membawa kebaikan lebih besar. Oke. Jadi sebenarnya ini aku jadi apa namanya, jadi nyambung lagi gitu. Jadi sebenarnya kita pertama tadi tidak bisa memisahkan antara yang rohani dan yang tidak rohani, dan kemudian kita juga tidak bisa memisahkan logika dengan iman. Betul ya? Ada penjelasan tentang itu sedikit saja mungkin? Logika dengan iman. Sedikit tekstual gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 kalau nggak salah, di situ kata rohani yang dipakai adalah logikon.
Lalu di dalam Roma 12 ayat 1 Pembaharuan budi. Ayat 2 sorry. Yang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Logiken natrian, kata logikon juga. Penulis perjanjian baru tidak mengenal perbedaan seperti itu. Ataupun perjanjian lama yang tadi Pastor CJ udah bilang gitu ya. Itu tidak pernah di dalam perjanjian lama tidak pernah bicara tentang hati saja, spiritual saja. Sama juga dengan logikon. Logikon bukan hanya bicara tentang main, tapi juga main itu begini. Kita sering berpikir bahwa yang namanya rasio itu adalah yang kognitif saja. Padahal refleksi spiritualitas mana yang tidak melibatkan nalar kita sih? Iya, betul. Perasaan seperti apa yang tidak ada di otak kita? Iya. Itu kan jadi tidak boleh dipisahkan. Maka ketika datang ke gereja harus kritis. Seorang hamba Tuhan makanya harus belajar. Makanya nggak bisa besok khotbah hari ini baru siapin. Gitu kan. Itu kriminal ya. Dan itu korupsi. Kan korupsi. Oke. Kenapa korupsi? Harusnya mereka diajarkan apa sih korupsi? Ketika ya kita bicara dalam konsep, let's say konsep bisnis. Jemaat memberikan persembahan, gitu ya. Jemaat memberikan persembahan. Lalu pendeta tuh cuma datang nyanyi. Let's say ya, tiba-tiba aku pernah mengalami ini. Tiba-tiba dia doa. Dan sampai setengah jam dia doa dan itu selesai. Tidak diberi makan. Tapi itu kan mungkin korupsi. Bisa bilangnya itu adalah Roh Kudus sedang menyuruh saya untuk berdoa. Kita seringkali meromantisasi dan merohanikan sesuatu yang tidak rohani. Sesuatu yang bersifat pelanggaran, sesuatu yang bersifat manipulasi, dan sesuatu yang bersifat eksploitasi. Ya, padahal dia sebenarnya lagi nggak persiapan kayaknya. Dia nggak persiapan nih ya. Tapi dia dibayar sama gereja, dia diundang. Bayar Ya. Oke. Jadi sebenarnya berarti kita nggak bisa dengar lagi gitu ya, bahwa ketika membahas tentang Tuhan, lu nggak bisa bahas pakai logika. Nggak bisa. Karena di dalam konsep Alkitab tuh terkait gitu. Etos, patos, logos. Logos itu kan pikiran, patos itu perasaan, dan etos itu tindakan. Tiga-tiga itu terkait gitu. Maka kalau kita bilang rohani itu adalah hanya dalam perasaan itu salah. Tapi kalau rohani itu saya bahas firman perasaan lupakan salah. Tapi kalau rohani nggak ada tindakan juga salah. Ketiganya itu ada. Itu rohani. Tapi kalau kita ngomongin soal pikiran, perasaan, dan tindakan jadi satu, itu kan sebuah integrasi. Kemenyatuan, dan tiga-tiganya itu kan harus terkait bukan hanya di hari Minggu, betul, tapi di setiap hari. Maka kalau ngomongin rohani, yang mana yang rohani? Ya Senin sampai Minggu itu rohani semua. Iya. Nah, tapi gimana kalau gini? Di dalam dunia kekristenan kan kita ada yang namanya mujizat. Terus kemudian perbuatan-perbuatan supranatural. Itu kan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa ukur dengan logika. Kita nggak bisa selami dengan logika. Mungkin kita masih membedakan antara irasional dengan transrasional. Maksudnya sesuatu yang melampaui tapi ada, dengan sesuatu yang nggak ada sama sekali. Yang nonsense. Yang memang nonsense. Contohnya gini, ketika Tuhan melakukan mujizat, kita bisa melogikakan bahwa ya Tuhan ada di atas segalanya, maka Tuhan yang di atas segalanya bisa melakukan mujizat. Itu kan sebuah pemikiran logika yang akhirnya bisa diterima. Tapi nonsense adalah ada unicorn. Ya, oke. Itu nonsense gitu. Gitu. Dan yang lebih nonsense yang kayak gini lah. Saya melakukan kejahatan, tapi kejahatan itu diminta Tuhan. Itu juga nonsense. Sama seperti si pendeta tadi yang korupsi waktu gitu. Saya datang nggak persiapan, tapi nggak persiapan ini diminta oleh Roh Kudus. Itu nonsense. Gitu. Maka bedakan gitu. Transrasional menurut Vinky adalah sebuah rasio ketika kita berpikir sama Tuhan tentang Tuhan, ya kita tidak mungkin bisa melogikakan Tuhan 100%. Tapi bukan berarti Tuhan di luar logika atau Tuhan akhirnya tidak berlogika. Karena memang satu sisi Tuhan harus terus menjadi misteri, betul, satu sisi harus bisa dijelasin. Kan ada wahyu kan. Iya. Betul. Gitu. Jadi hati-hati memang. Yang kayak begitu tuh mujizat juga menurutku gereja yang menekankan mujizat yang sedang tidak membangun etos kerja yang baik sebenarnya. Kenapa? Setuju. Secara instan. Betul. Hati-hati. Instan. Proses. Semua masalah bisa diselesaikan dengan berdoa. Padahal mungkin orang itu butuh disiplin. Betul. Orang itu butuh kerja lebih keras. Dan mengharapkan solusi singkat. Betul. Yang masalah sebenarnya bisa dihadapi dengan ataupun hal yang perlu proses, perlu campur tangan dokter atau perlu proses yang panjang. Betul. Disederhanakan, disimplifikasi, mujizat sembuh. Iya, maka mujizat kan dimaknai sebagai pintu kemana saja kan. Dan mujizat itu mujizat yang model begitu, yang memotong proses dan skip corner, itu bukan mujizat yang mendidik. Itu nonsense. Iya, itu kantong Doraemon ya. Itu nonsense. Melihat Tuhan seperti kantong Doraemon itu nonsense. Atau ketika saya berhutang saya karena judi online sekian bulan bisa saya lakukan, tetapi akhirnya meminta Tuhan menyelesaikan, itu nonsense. Itu bukan cuma nonsense.
itu tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Bahkan jahat. Betul. Jahat terhadap Tuhan bahkan. Betul. Ya, makanya aduh ini bukan cuma menyebalkan ya, tapi kriminal loh ini ketika gereja melakukan itu, karena kan itu akhirnya membangun mental khususnya generasi muda. Kalau dijejali dengan hal-hal seperti itu, selesai kita. Iya, gitu. Iya. Iya, jadi tidak mengajarkan akuntabilitas, tidak mengajarkan tanggung jawab dan etos kerja yang baik, begitu. Berpikir bahwa generasi strawberry. You can be a screwed up, tapi kamu tidak perlu bertanggung jawab menyelesaikan karena Tuhan yang akan. Oke, jadi ini PR gereja banyak banget. Betul. Ya, gitu. Dan ternyata untuk menjadi gereja yang benar, ya memang sulit gitu. Tetapi ketika maksudnya gini, ketika kan Pastor CJ khotbah gitu ya, Yesus naik supaya orang lain bisa melihat Kristus melalui gereja. Ya. Ketika Tuhan kasih tugas itu harusnya juga bukan sesuatu yang mustahil ya, walaupun sulit. Ya. Dan itu bersama-sama pastinya. Karena nggak mungkin satu orang bisa mewahyukan Kristus, itu nggak mungkin. Benar. Jadi butuh gereja banyak, mungkin seperti itu juga ya. Maka ketika kita menyebut gereja, kita tidak sedang merujuk kepada satu gereja lokal. Kita bicara tentang gereja, bicara tentang orang percaya. Secara komunal. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari audiens nih yang perlu ditanya. Ya, pertanyaannya, terima kasih Bapak Randy. Yes, ada asisten sekarang. Sekarang ya. Pertanyaannya adalah, jemaat Grassroots kebanyakan menganggap bahwa praktek spiritual itu terbatas pada jam doa, jam baca Alkitab, puasa, kehadiran pada komsel atau kebaktian. Apakah seperti itu? Aku menjawab itu, kalau kita membatasi seperti itu, kita sedang menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya bisa hadir di dalam event, tempat tertentu. Kalau Tuhan kita menghayati bahwa segala sesuatu direngkuh oleh Allah Tritunggal, Trinitas, maka tidak ada manapun di ruang hidup kita yang Allah tidak bisa ada di dalam sana. Betul. Kalau kita masih menganggap itu, kita sedang berkata Allah terbatas. Allah tidak bisa hadir di sini. Seolah-olah ada ruang dalam hidup kita yang tidak ada Allah di dalamnya. Ini penghinaan terhadap kehadirannya Allah dan kemahakuasaannya. Maka nggak boleh berpikir seperti itu. Tidak boleh berpikir seperti itu. Bagi Anda yang menanyakan ini, tolong ya. Oke. Nah, tapi dia bilang nih, karena gembalanya atau banyak pendeta yang mengajarkan seperti itu, gitu. Maka kan pendeta seperti itu perlu belajar lagi tentang kehadiran Allah di dalam lagi. Dan berarti penting ya buat seorang hamba Tuhan itu sekolah teologi. Penting. Ya. Kalau dia hamba Tuhan dia nggak sekolah teologi aneh sekali. Kayak dokter tapi nggak mau sekolah kedokteran. Ngapain gitu? Kita mempercayakan diri kalau kita pergi ke dokter nih, kita pasti nggak mau dong dokternya nggak sekolah kedokteran. Otodidak. Apalagi dioperasi gitu kan. Tapi kenapa kita mau mempercayakan diri kita diajar sama orang yang diajar firman Tuhan oleh orang yang sama sekali tidak belajar firman Tuhan? Secara serius. Atau bahkan gini lah ya, narasi-narasi seperti Roh Kudus meminta saya tidak sekolah karena Roh Kudus akan mengajarkan langsung. Lu males, that's it. Lu males. Lu merohanikan kemalasan. Iya, kemalasan lu gitu. Mencari jalan lain untuk bilang bahwa gue gak mau belajar tapi gue mau khotbah, maka Roh Kudus please, lu males. Itu nonsense. Iya. Betul. Itu mendugakan Roh Kudus ya. Betul. Oke. Aneh kalau gue terpanggil untuk menjadi pendeta tapi gue gak mau sekolah teologi. What? Atau belajar teologi secara otodidak gitu. Kalau dia punya komunitas yang benar-benar baik itu ya bagus. Ya mungkin aku masih bisa bilang oke, dia terdidik dari komunitasnya. Tapi ini udah nggak ada sok-sokan ya gitu kan. Terdidik dari komunitas juga berbeda dengan belajar sekolah kita. Beda juga. Ya, pasti karena beda. sekolah itu menolong kita mensistematisasikan apa yang kita perlu belajar. Oke, nah kalau gitu mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gitu ya. Bagaimana spiritualitas, bagaimana akhirnya menerapkan spiritualitas itu dalam kehidupan kita? Tadi nyambung ke statementnya Pastor Vinky yang bilang bahwa kan jadinya tuh jadi memisahkan hari Minggu nih harinya Tuhan, hari yang paling baik. Nah, lalu bagaimana gitu? Sementara kan kebanyakan kita semua juga bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Bagaimana tentang itu? Ya pada akhirnya gini, menurutku ya, lihatlah gereja itu sebagai tempat
pelatihan atau tempat belajar di mana praktek belajarnya itu bukan di gereja tapi di Senin sampai Sabtu itu di sehari-hari itu gitu. Setuju bahwa kalau akhirnya kita menghayati bahwa Allah Trinitas telah merangkul dan merengkuh seluruh aspek kehidupan, maka tidak ada lagi yang tidak rohani karena semua sudah direngkuh. Maka pernikahanmu harus rohani, bisnismu harus rohani, cara kamu mengajar anak rohani, cara kamu pacaran, semuanya harus rohani. Gitu kan. Maka Senin sampai Minggu semuanya ibadah, semuanya di hadapan Allah, semuanya harus prinsip rohani di dalamnya. Tidak ada yang lebih superior, semuanya superior kalau mau dibilang pakai bahasa superior. Iya, berarti ketika kita bekerja, ketika kita pacaran, ketika kita nonton, itu semua ibadah sebenarnya. Maka kita nggak boleh dikotomi gini. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, kerjaan no, Tuhan ada di mana saja. Ketika kita mengasihi keluarga kita dengan baik, kita sedang mengasihi Tuhan. Kita sedang mengasihi Tuhan. Kita bekerja dengan serius, dengan jujur. Kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan, sedang mengasihi Tuhan. Dan itu sebenarnya spiritualitas sehari-hari itu juga yang diterapkan di dalam RLC ya. Musisi Ving dan juga musisi J mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Ya akhirnya gini, gereja kami akhirnya namanya reformasi liturgi. Kenapa? Karena kami hendak mereformasi pikiran yang lama bahwa liturgi atau ibadah itu hanya di hari Minggu. Gitu. Makanya reformasi liturgi, fokus kami adalah gereja itu produk utamanya bukan ibadah, produk utamanya bukan produksi ibadah yang 2 jam. Kalaupun kita mau ngomongin pakai bahasa produksi produk, ya gereja itu ya setiap hari. Gereja harus hadir setiap hari, maka liturgi harus sehari-hari gitu. Kalau kita mau menggunakan bahasa Yesaya, saya itu bilang begini, jangan membawa persembahan ke hadapanku, kata Tuhan, persembahanmu tuh jijik. Baiklah, lalu apa yang diminta Tuhan? Yang diminta Tuhan bukan persembahannya loh. Yang diminta Tuhan, lihat kehidupanmu sehari-hari, perayaanmu sehari-hari, apakah kamu mengurus janda, apakah kamu mengurus anak yatim gitu. Maka kan akhirnya Tuhan merombak bahwa kenapa kamu berpikir persembahan itu hanya si binatang ini. Setiap harimu adalah persembahan. Kenapa kamu berpikir penyembahan yang terjadi di bait Allah ini ketika kamu membawa binatang yang tidak bercela, sedangkan kehidupanmu penuh celah. Disitulah penyembahan terletak dan berasal. Dan gitu. Dan sebenarnya mengutip perkataan Pak Joas di dalam bukunya Labirin gitu ya, bahwa gereja perlu menuliskan di pintu keluar selamat beribadah. Maka setiap hari kita sedang beribadah. Mentalitas itu harus ada dulu tuh. Setiap hari adalah ibadah. Betul. Jadi ibadah tidak terbatas pada hari Minggu. Terima kasih banget musisi J, musisi Vinky buat obrolannya hari ini. Ya. Semoga banyak orang yang nggak usah terkaget-kaget gitu ya mendengar pembicaraan gitu, tapi paling tidak akhirnya mencoba merenungkan kembali gitu, mencoba berpikir kembali sebenarnya apa yang jadi pengertian kita selama ini dan apa yang mungkin perlu sedikit diubah dari apa yang kita tahu gitu ya. Cukup buat podcastnya kali ini. Buat teman-teman yang mau lebih lebih tahu lebih info tentang reformasi liturgi, bisa follow Instagram kita. Kita juga punya seri-seri di podcast, di YouTube gitu ya. Kemudian di YouTube, di Spotify, di Noise ya. Banyak, lihat aja infonya. Terima kasih, cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Thank you. Bye-bye, God bless. U-Talks, percakapan sumbang.